Halo, balik lagi denganku Ahyar Film. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan utamakan ngopi agar mata kita jernih dalam memandang. Kali ini Ahyar Film akan membahas alur cerita film berjudul Private Lesson. Film ini menceritakan tentang anak orang kaya yang mantap-mantapan dengan pelayannya. Anak ini masih berumur 15 tahun atau bisa dibilang masih belajar caranya kencing yang lurus. Oke, lanjut saja ke alur ceritanya. Di awal film terlihat dua orang anak pria berada di atas genteng, sedang ngintip para remaja sedang berpesta. Diketahui bocah itu bernama Billy, yang merupakan anak dari orang kaya, dan temannya bernama Sherman. Mereka pun menikmati pemandangan. Lalu karena kurang puas, Sherman mengajak Billy ke suatu tempat, dan ternyata tempat itu adalah kamar gadis. Sherman melihat lebih dulu wanita yang membuka baju, tapi ketika giliran Billy yang mengintip, tiba-tiba mereka ketahuan. Beruntungnya mereka tidak dimarahi. Pagi hari, Billy pun disapa oleh pelayan barunya. Lanjut cerita, Billy pergi ke bandara bersama ayahnya. Ayahnya ini akan pergi keluar kota. Di sana dia melihat orang tengah beradu mulut. Tak lama Billy pun berpisah dengan ayahnya. Ibunya Billy ini telah meninggal, dan rumah itu diisi oleh dia sendiri bersama pembantunya. Keesokan hari ketika Billy sedang membaca komik, tiba-tiba pelayannya datang untuk menanyakan apa yang diinginkan. Namun Billy bersikap dingin. Di sore hari, Billy melihat pembantu dan sopirnya pergi. Billy pun menggunakan kesempatan itu untuk melihat-lihat daleman milik pelayannya. Lanjut aksinya, di malam hari, Billy bersama Sherman sedang mengintip pelayannya yang mengganti baju, tapi mereka ketahuan dan pelayannya pun mematikan lampu kamarnya. Karena belum puas, Billy pun mengintip lagi, namun kali ini dia sendiri. Dia pun menikmatinya. Akan tetapi pelayannya mengetahuinya lagi. Beruntungnya Billy gak dimarahi, tetapi disuruh masuk ke kamarnya. Tak disangka setelah Billy masuk, pelayannya malah membuka semua pakaiannya dan menyuruh Billy untuk meraba bakpao miliknya. Sampai-sampai si Billy tak bisa berkata apa-apa. Namun Billy menolak untuk menyentuh karena ia masih malu-malu. Dia pun pergi dan membuat pelayannya kecewa. Billy ini pergi ke rumah temannya, yaitu Sherman. Dia cerita semua yang dialaminya. Temannya kaget dan tak percaya. Di malam hari pun terlihat Billy menghampiri pelayannya yang tengah mandi. Pelayannya ini menyuruh Billy untuk membuka semua pakaiannya dan mengajaknya untuk renang bareng di kolam kamar mandi. Terlihat cabai milik Billy diubek-ubek oleh si pelayannya. Karena cabainya mulai membesar, akhirnya Billy pun pergi. Di pagi hari, Billy pun menemui Sherman. Lalu dia menceritakan semuanya, kalau dirinya mandi bersama pelayannya. Mendengar itu, Sherman curiga pada pelayannya, menyangka pelayan merupakan seorang pelacur. Di malam hari, mereka pun pergi berkencan, dibumbui dengan kemesraan-kemesraan. Adapun sentuhan-sentuhan bibir dan berlanjut di atas ranjang mantap-mantapan. Tapi tiba-tiba pembantunya pingsan, gak tahu kenapa. Billy pun panik, dia pun berlari dan meminta bantuan pada supirnya. Kemudian supirnya pun memeriksanya, lalu mengatakan bahwa wanita itu telah mati. Sopirnya berniat untuk menelpon polisi, tapi dilarang oleh Billy karena Billy takut ayahnya tahu. Supirnya pun mendapatkan ide untuk menyembunyikan wanita ke dalam kulkas. Namun setelah dimasukkan, dia berubah pikiran karena ketika ayahnya pulang, pasti dia mengambil makanan di kulkas.
Lalu mereka pun sepakat untuk mengubur mayat pelayannya di halaman rumah. Keesokan hari, Billy terkejut karena mayat pelayannya itu hilang. Billy pun bilang ke supirnya, dan supirnya pun tak percaya. Tak lama datang tukang kebun dan memberikan kertas yang ditemukannya dekat kuburan. Ternyata jenazahnya telah diculik. Si penculik meminta uang tebusan kepada mereka, sekitar $10. Jika tidak mereka bayar, akan dilaporkan karena telah membunuh pelayannya. Billy pun bingung. Si supir pun menyarankan untuk mengambil uang di brankas milik ayahnya. Karena tak ada pilihan, Billy pun menurutinya. Billy pun berhasil membuka brankas milik ayahnya dan mengambil uangnya. Tapi ketika si supir pulang ke rumahnya, dia terkejut dikarenakan si pelayannya yang bersembunyi di lemarinya. Si supir pun memarahinya karena telah kabur dari hotel. Ternyata pelayannya belum mati, dan juga si pelayan tidak diculik. Artinya mereka sedang bekerja sama untuk merampas harta bosnya dengan menjebak anaknya. Si pelayan ini terlanjur suka terhadap Billy, yang menyebabkan si supir mengancamnya jika tidak kembali ke hotel. Dia akan melaporkan si pelayan pada polisi karena ternyata si pelayan merupakan seorang imigran gelap, dan juga akan melaporkan tentang hubungan si pelayan dengan anak di bawah umur. Karena ancaman itu, si pelayan pun tak bisa berbuat apa-apa. Di malam hari, terlihat Billy duduk di teras sedang meratapi kesedihan yang dialaminya. Tiba-tiba datang pelayannya yang membuatnya kaget, karena dia tahu bahwa pelayannya telah meninggal. Dia pergi ketakutan, tapi pelayannya ini memberi pengakuan, menceritakan semuanya bahwa dirinya dipaksa oleh si supir dan diancam. Mendengar hal itu, Billy pun memaafkannya, namun Billy kecewa karena telah membohonginya. Lanjut, Billy pun meminta uang ayahnya kembali. Si pelayan mengatakan bahwa uangnya ada di supir. Mengetahui itu, Billy pun meminta bantuan pada pelayannya untuk mendapatkan uangnya kembali, karena ayahnya sebentar lagi akan pulang. Si pelayan pun mau, karena ini juga kesalahannya. Tak lama Billy pun mendapatkan ide untuk mengambil uangnya kembali. Billy pun menyembunyikan si pelayan di rumah Sherman dan memohon kepada pelatih tenisnya, yaitu Travis, untuk menyamar sebagai polisi sedang menangani kasus hilangnya si pelayan. Travis lalu menginterogasi si sopir, padahal mereka ini mencari uang ayahnya. Si supir pun panik dan ketakutan jika uangnya ditemukan oleh mereka. Mereka pun gagal menemukan uangnya. Lalu Travis pun memaksa si supir untuk memberitahu di mana si pelayan. Dia pun jujur pada si Travis bahwa si pelayannya masih hidup dan akan pulang besok ke negaranya. Travis bilang akan kembali lagi esok hari. Di malam hari, si supir pergi ke hotel tempat si pelayan tinggal dan bertanya pada penjaganya. Si penjaga pun mengatakan bahwa si pelayan sudah pergi ke Tucson. Mengetahui itu, dia ketakutan karena Tucson adalah lokasi tempat tinggal temannya si Billy. Si supir bersiap-siap untuk pergi, meninggalkan rumah dan membawa uangnya, yang ternyata uangnya ini disimpan di pot bunga. Semua itu adalah bagian dari rencana mereka. Mereka bertiga pun bergegas menyetir ugal-ugalan sampai-sampai ada mobil yang terjatuh ke dalam sungai. Di sisi lainnya terlihat si supir yang buru-buru berkendara pergi ke bandara untuk kabur ke luar kota. Kemudian mereka pun berhadapan dan si supir pun lolos. Billy dan si pelayan tak menyerah sampai situ. Di sisi lain terlihat si supir yang sudah sampai di bandara. Dia berlari untuk melarikan diri dari kota itu.
Tetapi tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang. Ternyata itu adalah ayahnya, si Billy, yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Yang membuat si supir tak jadi kabur. Tak lama Billy pun datang langsung merebut tas yang berisi uangnya. Si supir pun berusaha untuk mempertahankannya. Karena kedatangan Travis, si supir pun mengalah. Kejadian itulah membuat ayahnya si Billy penasaran dengan apa yang ada di tas itu. Billy gak mau jika ayahnya mengetahui semuanya. Dia langsung pergi pulang duluan dan membawa uangnya. Untuk mengembalikan uang itu ke dalam brankas. Di malam hari, Billy dan pelayannya melakukan mantap-mantapan lagi untuk terakhir kali. Karena besok si pelayan berniat untuk berhenti kerja. Dia takut hubungannya ketahuan oleh ayahnya. Lalu si supir memilih untuk melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Singkat cerita, keesokan hari Billy pergi ke sekolah dengan diantar oleh si sopir. Lalu sikap Billy berubah setelah kejadian itu, yang dimana Billy bersikap lebih dewasa dari seperti biasanya. Saking dewasanya, dia mengajak makan malam ibu gurunya. Ibu gurunya pun kaget dan menyetujuinya. Dan film pun selesai. Oke, sekian dari akhir film yang menceritakan alur cerita film. Dan sampai jumpa ke alur cerita film selanjutnya. Salam satu ngopi.